Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah mau mampir lagi ke channel YouTube saya. Teman-teman langsung aja ya. Saya baru trading di malam hari ini karena seharian saya belum trade dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Oke, langsung kita masuk ke ruang pembantaian quotek ya teman-teman ya. Teman-teman, terakhir itu saya trade di tanggal 12 Maret ya. Teman-teman bisa lihat di trading saya yang kemarin ya. Cek aja di video saya yang kemarin, saya menggunakan HP dan sekarang saya mau menggunakan PC atau laptop gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan PC dan seperti biasa saya menggunakan 3 indikator sebagai alat bantu saya. Kalau teman-teman yang mengikuti saya pasti tahu ya, Bollinger Band, Moving Average, dan CCI. Untuk settingannya untuk Bollinger Band-nya itu 20.2 dan Moving Average itu di 5, kemudian di CCI itu di 15. Ini dia settingannya teman-teman ya, tidak ada perubahan yang sudah saya share juga ke teman-teman. Lalu untuk CCI-nya 15 ya di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang baru tahu bagaimana sih menggunakan indikator Bollinger Band, lalu di sini Moving Average, kemudian CCI. Tapi saya rasa teman-teman sudah paham yang mengikuti saya. Hari ini saya belum trade, mudah-mudahan dikasih profit ya. Oke, saya akan mencari aset yang mendukung dari metodenya, market yang stabil naiknya maupun stabil turunnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya atau teman-teman bisa masuk ke grup Telegram saya, ada di deskripsi YouTube saya, dan saya juga sering memberikan sinyal di situ, dan teman-teman juga bisa mengikuti live streaming saya kalau saya lagi mau live streaming begitu ya. Oke, kita akan cari dulu ya teman-teman ya, mana sih yang mantul gitu ya. Saldo saya ada 12.191. Oke, di sini di CAD JPY teman-teman ya, di aset CAD JPY 93%. Kalau teman-teman lihat di sini CCI naiknya cukup langsam ya, terkoreksi lalu dia naik, terkoreksi lalu dia naik, sudah menembus dari level 100 garis horizontal ini ya. Kalau kita lihat dia sudah menyentuh dari BB atas ya, Bollinger Band atas ya. Satu candle ini saya akan ambil ke atas teman-teman, habis satu candle ini ya. Dan stop saya 2 kali, maksudnya adalah sekarang saya entry, kemudian kalau saya rugi saya entry sekali lagi, kalau saya rugi saya tidak akan entry di aset yang sama, saya akan cari di aset yang berbeda. Berarti memang tidak bekerja untuk di aset ini metode atau strategi saya begitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia sudah keluar di level 100 ya, dan untuk candlenya ini sudah menembus atau menabrak dari Bollinger Band garis atas ini begitu. Coba saya akan rubah dulu ke sini, saya akan entry ke 5%. Menurut saya di sini akan gunshot ya. Oke, saya entry 609, mudah-mudahan gunshot dia langsung naik ke atas. Tapi kalau ini tidak berhasil, saya akan entry sekali lagi ke atas teman-teman ya. Kita lihat, mudah-mudahan di sini terbang dia ke langit ke-7 ya teman-teman ya. Oke, kopinya sudah habis. Ngerokok aja teman-teman ya. Mudah-mudahan gunshot, tapi sepertinya nggak tahu, masih ada waktu 17 detik. Sepertinya nggak gunshot ya teman-teman ya, nggak langsung profit gitu ya. Berarti masuk ke entry kedua nih. Oke, saya tambahkan di sini. Saya cukup berani di sini teman-teman ya. Ya, saya entry lagi sekali lagi ke atas. Ya, sekali lagi ke atas. Saya berkeyakinan dia harusnya akan ada koreksi atau mengikuti dari tren sebelumnya ya. Di sini ada 3 koreksi candle merah ya, dan acuan saya lihat dari CCI-nya sudah melewati garis 100. Memang di sini ada 3 candle merah koreksi ya.
dan mudah-mudahan di sini meledak teman-teman ya. Ya seperti itu sih, simple aja teman-teman ya. Pasti teman-teman yang sudah mengikuti saya, sering lihat trading saya, jurnal trading saya, pasti tahu ya menggunakan metode ini yang saya beri nama tank trot ya. Sekali tank langsung trot bosku ya. Oke. Oke, meledak bosku. Oh, yes, meledak ya. Ternyata tidak gunshot, tapi di entry keduanya gunshot. Terbang dia jauh sekali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat jauh sekali nih, wah di sini dia berhentinya kan. Cukup jauh, selisihnya 77 poin. Oke, pasti paham ya teman-teman ya. Simple kok, kita cari lagi ya. Ini juga saya menggunakan metode ini, saya memberikan sinyal di grup Telegram. Ya, saya menggunakan metode ini teman-teman ya. Saya sudah untung 524. Saya akan cari lagi teman-teman. USBRL cukup menarik kalau teman-teman dia sudah menabrak di sini ya. BB atas ya. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu karena di sini kalau kita lihat dari CCI mendatar di sini, naik koreksi ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah resistnya. Nah, habis candle ini saya akan ambil ke atas teman-teman ya. Saya akan ambil ke atas. Ya. Ya, saya akan entry 10% yang tadi keuntungannya. Dan stop saya 2 kali, tetap sama stop saya 2 kali ya. Batas stop saya 2 kali. Naik cukup rapi teman-teman ya, cukup rapi naiknya meskipun ada 2 candle merah koreksi di sini. Naik, lalu di sini ada candle doji, lalu naik, candle merah lagi. Iya, 3 2 1. Oke, saya antri ke atas. Mudah-mudahan di sini gun shoot ya teman-teman ya. Kita lihat. Kita lihat, iya dia sudah candle hijau ya, menyala. Terbangnya cukup tinggi ya, cukup tinggi, selisihnya 26 27. Kalau teman-teman lihat di sini 14 turun lagi ya. Kita lihat, mudah-mudahan di sini gunshot ya. Mudah-mudahan ya nggak dapat slidingan kampret ya, slidingan manja boleh gitu. Manja tuh slidingan profit gitu ya teman-teman ya. Oke, 3 2 1 boom, meledak. Yes, gunshot ya. Saya sudah untung 1658. Kalau kita lihat di sini selisihnya 20 poin, cukup jauh juga ya teman-teman ya. Enaknya selisihnya meskipun hanya plus 1 poin, kalau di kotek ini kita sudah profit teman-teman ya. Jadi buat saya pribadi, saya nyaman di sini gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak semudah yang teman-teman kira. Dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan prosesnya, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan metode atau strategi yang baik dan benar. Lalu dibutuhkan juga modal yang ideal gitu ya, dan targetnya juga untuk teman-teman yang masih baru, yang realistis dan masuk akal gitu ya. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi, satu open pertama tadi rungkat atau rugi, open keduanya bisa tercover, lalu open ketiganya gunshot. Kita akan cari lagi aset yang mendukung. Oke, kalau kita lihat USD JJD turunnya rapi di sini, tapi cukup tidak rapi di sininya ya teman-teman ya. Dia zigzag, merah hijau,
menyala merah, menyala hijau, menyala merah, menyala hijau, menyala merah, menyala hijau, menyala merah, menyala hijau. Ya. Tidak menarik. Kita cari lagi. Sempat naik, lalu dia terjun. Oke. Satu candle ini saya akan ambil open turun di aset USD INR ya. Persentasenya 92%, cukup bagus ya, besar. 93 malah. Kalau 75% saya sarankan jangan, karena 25% buat komisi quoteknya ya teman-teman ya. Di sini saya hapus. Oke, satu candle ini saya akan ambil open turun. Dasarnya kenapa? Pasti teman-teman sudah tahu, dia sudah menabrak atau melewati dari garis Bollinger Band yang bawah ya, yang berwarna merah ini. Lalu kita lihat CCI-nya, bahkan dia sudah menyentuh di min 200, artinya terjadi pelemahan ya. Kalau dia naik ya berarti hanya koreksi aja menurut saya gitu ya. Oke, di sini saya akan naikkan menjadi 20%. Saya yakin sekali, mudah-mudahan di sini gansut lagi. Oke. Teman-teman jangan ikutin saya ambil 20% gitu. Saran saya adalah teman-teman batasi berapa yang teman-teman siap rugi gitu ya. Saran saya 1% aja gitu loh teman-teman. Saya entry 20% karena saya sudah biasa gitu teman-teman ya. Artinya saya udah biasa rugi, saya juga udah biasa untung gitu ya. Jadi hal yang biasa. Jadi kalau saya trade itu saya akumulasi dalam satuan bulan ya, tidak selamanya juga untung terus teman-teman, ada juga ruginya, tapi nanti diakumulasi lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya. Tapi selama ini saya lebih banyak untungnya teman-teman ya, tapi itu juga dibutuhkan proses ya. Mudah-mudahan di sini langsung terjun. Aduh, sepertinya tidak berhasil ya. Oke, saya akan entry sekali lagi dengan nominal yang sama 20%. Tidak saya lipat ya, tetap 20%. Mudah-mudahan di sini turun karena saldo saya tinggal 8.973, yang tadi saya untung jadinya rugi 780 dolar. Kalau ini rugi berarti saya masuk ke mood recovery teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini meledak supaya saya bisa merecovery. Tadi saya yakin sekali bahwa di sini harusnya gunshot teman-teman ya. Malah ini tidak gunshot ya. Apakah di sini gunshot? Sepertinya tidak teman-teman ya. Tidak kuat dia untuk gagal di market ini berarti. Ya, gagal saya. Ya, tidak semua market ya. Tidak semua market berhasil menggunakan metode ini. Jadi kita harus benar-benar banyak latihan teman-teman ya. Oke, saya akan cari yang benar-benar mantul. Saya minus 3218. Nah, saya batasi. Saya hanya 2 kali entry lagi teman-teman. Kalau saya rugi ya saya stop, itu adalah batas risiko saya dan saya sudah siap kehilangan. Oke. NJD CAD sepertinya menarik ya, sudah menembus juga kalau kita lihat di sini. Ya, oke. Habis candle ini saya akan ambil ke atas ya. Iya, saya ambil dulu 20%. Tidak, saya lipat dulu teman-teman ya. Kita tunggu.
Iya. Berarti ini mood recovery saya. Mudah-mudahan di sini gunshot. Jadi mengurangi kerugian saya karena di sini sudah 2 kali saya rugi. Kalau di sini saya profit artinya saya masih minus 1 ya teman-teman ya. Aduh, kok turun lagi? Bisa dong, bisa dong. Bisa. Bisa. Ya, meledak di sini kita lihat. Masih oke. Saya akan entry lagi ke atas. Dia sudah menyentuh. Lihat-lihat di sini ada sumbu atas yang cukup panjang ya. Di sini juga sumbu. Ya. Oke, saya akan entry lagi ke atas. 2 kali saya entry, saya cukup yakin di sini harusnya saya gunshot. Kalau di sini saya profit, berarti kelar sudah. Begitu teman-teman. Ya. Tadi di sini gunshot. Mudah-mudahan di sini gunshot berarti ini mood recovery dia cukup tinggi terbangnya. Kita lihat berapa selisihnya di sini 72 poin. Wow, terbang ke surga dia bosku. Meledak ke surga. Wuh! Kalau sampai nggak profit ini mah kebangetan ya. Ayo Pak D, dinaikkan dulu ke atas Pak D. Tiup dulu Pak D ke atas, terbangkan ke langit ke-7 ke surga Pak D. Boom, meledak bosku. Yes. Yang tadi minus saya jadi profit 3.584. Yes. Cukup teman-teman. Cukup. Oke, di sini saya akan tarik dulu teman-teman, mengamankan karena saya sempat mengalami kerugian. Pasti teman-teman sudah tahu ya, karena saya apa adanya. Kalau untung saya bilang untung, kalau rugi saya bilang rugi. Teman-teman juga bisa kalau mengikuti di grup Telegram saya pasti tahu ya, saya rugi saya bilang. Kalau untung ya saya bilang untung, karena saya juga tidak butuh pengakuan. Karena memang trade itu tidak untung-untung aja gitu teman-teman ya. Ada saatnya kita mengalami kerugian, ya pengennya sih untung aja gitu teman-teman, tapi market itu kan probabilitas, market itu dinamis, kita tidak bisa maunya kita gitu ya. Jadi ya saya akumulasi dalam satuan bulan begitu. Saya ngamainin dulu teman-teman ya, 3.584 ya. Oh, di sini nggak bisa yang ini ya sekarang ya, bisanya ini Shopee Kiris OVO Dana. Ini sini penarikan 3.000. Kemarin saya tarik 1.100 ya. Teman-teman bisa lihat di trading saya yang kemarin. Saya menggunakan US Tether karena saya ada 2 menu, cuman saya lebih nyaman US Tether. Oke, di sini saya akan tarik tadi 3.200. Saya akan tarik 3.000. 3.000 pakai TRC 20. Saya ambil dompet walletnya dulu. Saya pastekan. Oke, 3.000 ya sekitar berapa 50-an ya. Oke, pakai autentifikator teman-teman biar aman. Oke, konfirmasi. Yes, sudah, tinggal menunggu maksimal 48 jam. Tapi biasa juga cepat, tapi tergantung sana karena antrian teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, sudah untung 3.000 berapa itu? 3.584. Dikit lagi masuk leaderboard teman-teman ya, karena terbawah 20 besar itu 3.700. Sudahlah. Oke, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.